buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya dengan Rizka Ayu dari ISQ Leadership Center. Ya, hari ini saya akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam acara ASMI About Your Talent DNA. Ya, ASMI About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan ya Bapak Ibu bagaimana nih talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Nah, bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Silahkan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kita akan umumkan ya pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami ya lebih lanjut atau lebih dalam nih mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam videonya, yaitu video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau silahkan scan barcode berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune terus di forum ini karena di akhir akan kita pandu untuk bagaimana caranya ada sesi khusus juga nih ya pada pukul 6.30 sampai 6.45. Dan Bapak Ibu, apakah sudah memiliki talent DNA? Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki atau belum memiliki, silahkan mengisi polling yang muncul pada layar berikut ini. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi yang belum pernah bergabung dalam forum ini atau sudah pernah bergabung dan sudah memiliki hasil talent DNA-nya atau belum, boleh silahkan ya di polling nih pagi ini. Oke, banyak yang sudah ya, sudah bergabung. Bapak Ibu lainnya yang belum, silahkan. Oke, ada juga yang baru pertama kali ya ternyata. Siap. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang belum punya untuk talent DNA-nya, boleh diisi pollingnya. Atau yang baru pertama kali juga nih. Oke, kita akan tutup ya untuk pollingnya sesaat lagi. Ayo silakan Bapak Ibu yang belum. Oke, kita tutup ya pollingnya dalam 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata ini masih ada yang baru pertama kali ya hadir di forum ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung,
dan baru memiliki hasil talent DNA-nya, yuk kita segera simak ya diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu cara mengisi live tools talent DNA-nya. Dan talented people, izin kita informasikan kembali di akhir acara, kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga berakhir. Dan Bapak Ibu mungkin juga tadi ada beberapa ya yang baru pertama kali hadir ternyata, dan ada juga yang belum memiliki hasil talent DNA-nya. Boleh nanti bisa stay tune terus ya di forum ini, karena di akhir acara kita akan pandu nih bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA-nya, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Eka sebagai talent DNA facilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Pak Beni Agusta. Beliau adalah seorang Direktur Business Development YSQ Group. Dan tema kita pagi hari ini adalah hobi hadapi rintangan dan tantangan. Assalamualaikum Coach Eka, Pak Beni, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya Alhamdulillah. Bapak dan Coach untuk sharing pagi ini? Insya Allah. Insya Allah. Sama ya. Alhamdulillah, siap. Ya, Bapak Ibu, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Pak Beni. 10 top talentnya adalah beliau seorang yang accountable, inovatif, energizer, intuitif, goal getter, developer, logical, explorer, courageous, dan kontekstual. Dan bottom 5 talentnya adalah structure, affectionate, personalizer, generous, dan equitable. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA-nya, baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silahkan sambil dipelajari ya dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi nih tergambar pada bintang tamu pagi hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara hingga berakhir, karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Dan sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan mengunjungi www.talentdna.me atau silahkan scan barcode di slide berikut. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan nih bagaimana caranya memiliki talent DNA.
Ya, pada pukul 6.30 sampai 6.45. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Eka. Terima kasih Kak Ayu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Talented people semua, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali dalam Asmi About Your Talent DNA edisi pagi hari ini. Dan kita kedatangan bintang tamu yang spesial yang mengawal perjalanan ESQ Group dari awal. Assalamualaikum Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sekarang Waalaikumsalam, sharing Coach Eka, berbagi apa ya Pak kabar? Ben ya. Iya, betul. Berbagi Mari kita lihat sekali Bapak nih. Ibu talented people semua. Seperti biasa kita lihat top talent dan bottom talent Pak Beni. Kami biasa menyapa beliau Pak B. Ada warna-warninya. Yang sudah pernah ikut talent DNA pasti sudah paham. Yang sudah punya Ya, resultnya pasti sudah paham. Tapi bagi Anda yang baru bergabung, tadi ada yang baru bergabung, apa tuh maksudnya? Kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita lihat sama-sama. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, talented people semua, ternyata 3 warna tadi melambangkan akronim dari DNA, yaitu drive, network, dan action. Kita sudah dengarkan penjelasannya dari guru kita, Dr. Ari. Dan mari kita lihat, talented people mungkin memiliki talent yang sama, resultnya seperti yang Pak Beni punya nih. Coba kita lihat sama-sama ya. Ada top talent, ada bottom talent. Berarti Anda punya 45 talent DNA. Keren banget. Bagi Anda yang baru punya 5 talent DNA tertinggi, saya kira perlu Anda untuk menambahnya lagi. Yang baru punya 10 juga silahkan lengkapi sehingga 45 dan Anda semakin paham tentang diri Anda. Pak B, kita akan mulai sharing. siap, Ini adalah hasil Coach Eka. resultnya, riset dari talent DNA tentang gambaran diri Pak Beni untuk top talent dan juga hal yang perlu diperhatikan untuk bottom talentnya. Berkenan Pak Beni untuk bacakan dan kita akan gali-gali bersama ya. Monggo Pak Beni. Siap, Coach. Gambaran tentang diri saya. Saya mampu memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya, memberikan ide dan terobosan baru, menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, serta mengambil kesimpulan dari kejadian atau informasi yang ada. Saya juga mampu mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, mengembangkan potensi orang lain, serta mengambil kesimpulan berdasarkan data ataupun fakta. Hal yang lain, saya juga mampu mempelajari dan menguasai hal baru, mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Hal yang perlu saya perhatikan, nah ini nih. Saya bukan orang yang secara alami merencanakan dan mengeksekusi secara urut, memberikan dukungan moral kepada orang lain, serta menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang. Selain itu, saya juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus membantu, melayani, dan memberi kepada orang lain, serta melakukan segala sesuatu secara konsisten. Jadi saya banget nih, Coach. Siap, Pak B. Dari ketawanya aja nih sepertinya iya banget gitu ya. Boleh cerita dong Pak B? Dari gambaran diri Pak B, kemudian hal yang perlu diperhatikan,
digabungkan dengan judulnya juga tuh, hobi menghadapi rintangan dan tantangan gitu kan. Boleh cerita Waduh, sedikit dulu deh, cerita sedikit dari gambaran dan hal yang perlu iya, diperhatikan. Emang cocok banget gitu? Boleh cerita? waduh. Judulnya sih saya cukup kaget judulnya. Baru tahu sehari ya, baru tahu judulnya ini. Eh, betul betul. Jadi saya itu orang yang apa ya suka hal yang dinamis. Ya saya itu nggak suka yang Hmm. menutup. Betul betul. Saya tidak suka yang menutup. Saya sangat sangat suka mengembangkan orang. Jadi dari dulu memang ketika saya masih dari SMA sampai kuliah, saya juga orang yang eh, punya banyak gagasan atau ide lah gitu ya. Karena saya waktu masih sekolah, masih kuliah itu saya punya 3 sanggar. Satu sanggar tari, 2 sanggar teater, 3 sanggar untuk inilah apa namanya mencari kayak talent lah. Di situ tuh ada operet, ada modeling, ada apa. Nah saya itu sering dapat tugas untuk nyari-nyari ini, nyari-nyari artisnya gitu. Artisnya Coach. ya. Ya, Full artisnya. iya saya yang tampil dan saya juga apa istilahnya itu mengajari mereka karena saya juga ngajar itu apa namanya sampingan di luar kuliah gitu ya. Saya Luar juga kuliah. ngajarin nari gitu ya, main teater dan lain sebagainya. Terus yang kedua ya eh, apa? Nah di situ saya eh, apa istilahnya itu eh, kalau ada orang yang apa namanya eh, dia punya bakat, nah itu saya langsung ajari dan saya dorong. Saya juga Hmm. latih ya. Jadi ketika sudah kuliah itu sebenarnya sudah saya lakukan. Nah, ketika bekerja sama ketika saya sudah mulai kuliah lulus gitu ya, saya ke Bali itu eh, sama teman saya mendirikan perusahaan namanya Duta Indah Komputer dan di Bali itu belum ada yang ini ya, maksudnya belum canggih lah tahun seperti itu di Bali itu orang masih platformnya pakai Macintosh. Sebenarnya saya bawa Windows, kemudian saya dirikan perusahaan IT, desain grafis, termasuk programming. Nah, itu juga salah satu yang dan orang-orang saya ajari karena supaya dapat duit dia harus bikin berbeda. Jadi yang tadinya cuma pakai WS, Lotus apa segala macam saya ganti semuanya. Dia saya ajari pakai Microsoft, pakai Windows, Microsoft, Corel Draw dan sebagainya lah. Supaya kita bisa berbeda dari yang lain dengan harga dan harganya jauh lebih murah daripada orang pakai Mac ya. Nah, saya juga membuat program-program untuk mendevelopment PDAM di Bali waktu itu. Ada BPR dan lain sebagainya. Nah, terus ya cara saya harus ngajari orang supaya kita juga bisa supaya buat mereka juga beda gitu. Nah, ketika saya ketemu Pak Ari, tugas saya kurang lebih sama. Saya itu dulu juga uh, di IT dan operation, bagian operation lah gitu ya, untuk operation. Waktu itu masih CV Arga Wijaya Persada. Nah, Pak Ari itu luar biasa. Bisnisnya waktu itu adalah kartu telepon. Ya, kartu telepon, kemudian pager, ada juga jualan apa namanya? Jualan handphone. Karena pertama kali handphone di Indonesia itu kalau Telkomsel ya dua ya. Jadi ada di Batam, ada di Bali gitu ya. Nah, Pak Ari itu wah, sangat inilah. Pak Ari itu juga inovatif orangnya, sangat visioner. Gitu. Jadi saya cocok dengan beliau. Jadi kalau saya berinovasi, beliau itu ngasih ruang ke saya. Jadi banyak hal yang bisa kita apa ya, kita develop. Bahkan pada saat itu Pak Ali membuat bayangkan dong namanya kartu diskon Bali Arga Cup ya. Kartu diskon itu coach itu bisa dijual dan sangat laku di Bali. Ya, ya, karena begitu ya. Artinya Pak Ari itu juga mendesain karena kan desainnya di tempat saya itu ya. Dia bisa membandling apa jualan jualan pager itu dia sampai bisa mengambil alih isi kol Bali. Ya. Dan saya membantu beliau untuk bagaimana itu terwujud lah. Dan
Jadi inovasi-inovasi itu bantu Pak Ari untuk mewujudkan ide-idenya. Dan benar Ah, dulu itu juara. Isikol juara, juaraan Telkomsel juga juara. Ya, sampai juga dengan terus itu. Saya dapat tugas-tugas dari Pak Ari yang luar biasa lah gitu ya. Hal-hal yang nggak mungkin dengan beliau jadi mungkin tuh. Jadi judulnya sebenarnya ini cocok nih. Waduh, penuh tantangan lah gitu ya. Ya, ya kartu keren, diskon keren. jadi kartu diskon jadi kartu ATM, jadi kartu Eh, dijualnya multi level. Nah, saya pernah jualan multi level itu coach. Jualan mm-mm. multi level, bener-bener apa namanya Pak Ari itu di situ saya melihat Pak Ari itu wah luar biasa sekali. Dia apa ya potensinya Mm-mm. energinya luar biasa. Karena Pak Ari waktu itu sebelum ada ISU dia juga motivator, motivator Mm-mm. luar biasa. Ya, energi untuk mempengaruhi orang itu juga gede banget. Nah, Menarik Pak B, dari menarik Pak B. kartu Tepuk tangan dulu dong. diskon jadi betul betul. Uh, Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kartu diskon, jadi kartu kesehatan, sekarang jadi uh. termasuk buku gitu ya. Itu juga salah satunya itu yang lebih karena buku Pak Ari itu di apa istilahnya Pak Ari nggak ingin dihandle orang lain dan Pak Ari ingin mengembangkan sendiri dan buku itu dibuatlah dari buku itu jadilah berbagai bisnis ya sekarang inilah gitu ya. Jadi training, jadi apa? Nah itu dikembangkan terus ya. Artinya, nah Cukup dulu Pak kurang B, lebih cukup seperti dulu. itulah. Tahan dulu, tahan dulu. Ya betul betul. Talented people boleh tepuk tangan gemuruh dong buat Pak B. Ini luar biasa nih. Sekilas tentang gambarannya ternyata langsung semuanya keluar. Itu dia Pak B ini ya. Kalau kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh seorang Pak B. Pak B, mendengar suara saya? Dengar dengar. Dengar ya. Oke, kalau kita dengarkan dari, waduh banyak yang tepuk tangan tuh. Sponsornya Pak B. Kalau kita dengarkan dari talent DNA-nya Pak Ben tadi ceritanya kita kaitkan kira-kira talent mana saja yang bekerja, yang talented people pahami. Yang ada di FB juga boleh silakan komentar. Terima kasih. Boleh infokan kepada kerabat keluarga Anda kita sama-sama learning di pagi hari ini gitu ya. Wah, ini cocok banget dengan judulnya. Memang benar cocok banget sih. Hobi hadapi rintangan dan tantangan. Waduh, amazing Pak Beni katanya. Pak Beni banget kata Coach Uwi juga tuh. Accountable-nya kerja 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 gitu kan ya, tanggung jawab, inovatif, ide-ide bermunculan tadi kolaborasi bahkan dengan guru kita dari awal saja Pak Beni sudah seperti itu, kuliah tapi kemudian memegang 3 sanggar, ada seni, tari, kemudian ada talent. Luar biasa, senang mengembangkan orang. Kita lihat developer beliau bekerja di sana, energizernya yang semangat dengan 3 aktivitas tadi itulah Pak Beni, kuliah tapi juga dengan sanggar seninya. Begitu lulus kuliah dengan dunia bisnisnya datang ke Bali memulai dengan dunia Microsoft-nya, meninggalkan yang lama-lamanya gitu ya. Wah, ini yang luar biasa. Lalu kemudian mengajari orang supaya paham tentang Microsoft, kemudian Corel tadi luar biasa itu Pak Beni membantu orang lain untuk berbeda dari sebelumnya, ide inovatifnya keluar, ide-ide barunya luar biasa. Tapi ya itu tadi, Pak Beni itu banyak hal yang dilakukan, tapi kemudian kita menariknya tadi banyak sekali yang dikerjakan. Kita lihat apa yang menjadi tantangan seorang Pak Beni. Oh, Coach Uwi sudah memunculkan tuh structure di bawah, banyak ide tapi random. Iya. Pak Beni, kita cerita seorang Pak Beni dulu dong di ISQ Group. Kan Pak Beni tadi sebagai business development di ISQ Group, sekarang dominan aktivitas di RGA gitu ya, Rima Ginanjar Arsitek. Boleh cerita dong di ISQ sendiri Pak Ben itu seperti apa? Kan tadi sebelum membahas awal pertemuan dengan Gurunda ya, dengan Pak Ari ya. Pak Beni hari ini saat ini aktivitasnya ngapain, kemudian apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, boleh cerita? Yang saya tahu kan banyak hal yang sudah dilalui oleh Pak Beni juga tuh, menjabat sebagai banyak banget deh, boleh ceritain mau nggak Pak Beni? Iya iya iya. Betul. Jadi saya itu dapat amanah dari Pak Ari untuk mengembangkan bisnis terutama di second generation ya, untuk bisnis di second generation Pak Ari. Ya. Dan sekarang ini saya mengembangkan bisnis di Madinah dari Green Arsitek
dan punya unit lagi namanya Karya Bio Teranusa. Jadi Karya Bio Teranusa itu untuk apa MK lah, manajemen konstruksi yang bangun. Jadi kalau RGA yang desain, Karya Bio itu yang bangun. Jadi ini sekarang lagi dikembangkan. Jadi untuk menghandle semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruksi. Ya, saya masih ada tugas satu PR lagi, yaitu membuat bisnis untuk menghandle kekayaan intelektualnya dari Pak Ari, supaya kekayaan intelektual Pak Ari ada yang ngurusi lah gitu ya. Termasuk konten-kontennya yang nanti itu jadi bisnisnya CSI lah kurang lebih. Karena itu saya lagi mengembangkan studio, ada bisnis-bisnis yang terkait dengan haki dan lain sebagainya, termasuk agregator, musik publisher, dan ini lagi dalam rancangan. Nah, tugas saya adalah mendevelop bisnis tersebut, ya. Kemudian saya harus cari orang nanti untuk menjalankan bisnis itu. Dibuat dulu dari awal, setting sampai running, jadi mesinnya sampai jalan. Kemudian dia lari, cari orang yang hebat gitu ya, baru didorong ke sana untuk menjalankan, cari orang yang tepat untuk menjalankan bisnis tersebut. Kurang lebih gitu. Nah, saya tuh karena memang saya itu suka istilahnya apa ya? Saya itu bisa berteman dengan siapapun gitu ya. Ya, dan tidak ada strata. Ya, karena saya suka mempelajari orang gitu ya. Dan saya selalu bisa melihat potensi-potensi yang kurang lebih cocok gitu ya, untuk kepentingan saya pribadi, atau mungkin bisa saya pakai nanti, oh ini bisa ini nanti. Ini bisa diajak untuk bisnis, masuk ke dalam ESQ, atau mana yang bisa dikembangkan, atau di dalam grup ESQ sendiri. Kan? Artinya saya pakai untuk hal-hal tersebut lah. Gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi sekarang itu amanah yang diberikan ke saya, ya belum bisnis. Nah, banyak sekali memang saya punya ini yang belum ke talent yang ini ya saya. Jadi memang tantangan yang dihadapi saya itu masalahnya justru satu itu di waktu itu kayak kurang gitu. Ya, kalau bisa waktu itu nggak cukup kayaknya, keinginannya banyak, waktunya segitu-segitu aja, banyak sekali yang harus maunya dibuat ini dibuat itu gitu ya. Terus sesuatu yang mendorong saya ini gitu ya, saya itu punya apa ya kayaknya seperti feeling yang cukup kuat itu. Kalau ada sesuatu itu bahkan dia sangat muncul seperti gambar di kepala saya. Jadi ketika ada hal-hal yang ini apa itu seperti itu intuisi ya. Gitu. Yes. Ketika kuat dia akan muncul seperti gambar dan sangat jelas sekali. Nah kadang-kadang itu juga buat saya juga agak mengganggu gitu ya. Karena bisa jadi yang muncul itu hal yang baik, bisa jadi yang muncul itu hal yang buruk. Nah, saya punya kebiasaan itu kalau ada sesuatu itu sering sekali saya ya spontan aja gitu ya. Ketika itu muncul, langsung aja spontan saya ngomongin itu, saya sampaikan gitu. Saya sampaikan. Ya, saya sering merasa kalau ketika muncul ya kalau bagus, kalau buruk gitu kan ya. Nggak semua orang suka gitu loh. Nah, itu pun saya sekarang lagi belajar supaya saya nggak terlalu spontan gitu loh. Jadi ketika itu muncul saya tahan. Nah, biasanya saya pada saat saya bekerja, saya membuat bisnis, saya pasti mengumpulkan data, fakta, mengumpulkan informasi-informasi gitu ya. Jadi membuat semacam visibility study juga. Ya, tapi intuisi itu juga muncul gitu. Feeling itu muncul gitu. Ya, feeling itu kadang-kadang dalam tanda kutip ya kadang-kadang bisa ada benernya, bisa ada ini, dan buat saya ketika itu hal yang baik ya suka gitu ya, ketika hal itu yang buruk nah nggak banyak orang juga senang apa ya istilahnya itu, nggak begitu juga berita buruk, belum tentu semua orang saya harus suka bisa juga gitu ya. Ya jadi kadang-kadang saya harus kadang-kadang menahan diri melihat situasi gitu ya, tapi itu kalau itu saya sampaikan karena saya punya datanya. Nah kenapa tadi yang Gus tadi bilang ya, oh strukturnya di Batam, bener-bener banget itu. Saya
suka sesuatu yang nggak harus selalu urut gitu ya. Kalau Nggak saya selalu dalam urut. pemikiran saya bisa ya sesuatu ya out of box kalau bisa itu seringkali itu jumping seringkali karena saya bisa jadi untuk mencapai sesuatu itu bisa shortcut karena saya kalau dapat pekerjaan saya harus bagaimana caranya itu selesai gitu ya. Ya masalah saya biasanya di waktu itu kadang wah, kurang gitu loh ya tapi saya pingin supaya maksimal kan gitu ya ketika maksimal ya saya kejar kadang kejarnya itu feeling bermain gitu ya bisa pakai cara apapun untuk mencapainya kan gitu ya. Dan ketika saya shortcut nggak semua orang suka gitu bisa Oke. jadi kayak gitu ya jumping gitulah kurang lebih coach. Tepuk tangan dulu talented Tantangan people ya gitu. buat Pak B. Terima kasih. Yang di FB terus menyimak ya, silakan komentari, ketik di kolom chat apa yang Anda dapatkan dari cerita Pak Beni tadi. Ini menarik luar biasa dengan aktivitas beliau hari ini di ESQ Group kita bisa melihat bahwa ternyata memang sesuai dengan judul juga hobi menghadapi rintangan dan tantangan. Beliau Pak Beni mendevelop ya program-program baru, mendevelop bisnis-bisnis baru. Itu yang dilakukan oleh seorang Pak Beni menghadapi tantangan, hal-hal baru, beliau memastikan semuanya jalan, istilahnya tadi dikatakan mesinnya jalan, kemudian mencari orang untuk kalau sudah running mencari orang siapa yang hebat, siapa yang tepat berada di sana. Kita lihat bagaimana seorang Pak Beni begitu diberi amanah, tanggung jawabnya dilakukan, dijalankan, accountable-nya jalan di situ. Tapi kemudian ketika ditantang untuk mendesain program-program baru, bisnis baru, inovatifnya muncul energinya nggak pernah habis. Sehingga bicara waktu, tadi Pak Benny mengatakan kurangan, ini tantangan beliau. Kalau bisa ditambah waktu dari 24 jam. Pak Benny doang nih Betul. kayaknya yang ngomong begini nih. Kemudian Betul waktu itu kayak intuitifnya itu Pak kuat, Hari Pak itu benar Benny. banget tuh. Iya Gitu ya. waktu itu seperti pedang. Waktu itu adalah pedang betul. Itu bener banget itu. Oke, Ya, oke, kita oke. dikejar sama waktu kayak buru-buruan sama waktu itu. Ini luar biasa nih kalimat gurunda kita juga tuh ya, waktu itu seperti pedang katanya. Diburu oleh waktu. Karena beliau punya goal getter, talented people, betul ya? Punya target di mana harus segera mengeksekusi, menyelesaikan. Jadi waktu itu, waduh. Di sisi lain, intuitifnya jalan, banyak gambaran di pikirannya, di kepalanya, ditambah dengan explorer beliau yang mendapatkan banyak informasi, tadi data, menyiapkan detail informasinya, data-datanya, sehingga pop-up muncul. Wah, di sisi lain tetap mengembangkan orang. Ini menarik, ini menarik. Tapi yang luar biasa, courageous. Tadi kan spontan, pokoknya ngomong apapun disampaikan aja. Pak Benny, sekarang kita coba cek dari 10 Benar-benar. talent yang Anda punya. Talented people boleh cross check juga, sama tidak dengan Anda. Silakan cross check. Dari 10 ini mana talent yang paling Pak Benny sukai? Mungkin ada satu, dua, atau bahkan semuanya. Nggak tahu juga nih. Boleh silakan komentar. Mana dari top talent ini yang paling Pak Benny sukai? Paling saya sukai ya. Hmm. Mana? Saya ya inovatif lah. Inovatif. Mengapa inovatif Pak Ya, Benny? Boleh ceritakan sekilas. ya karena saya suka hal yang baru. Jadi dengan Ah, inovasi itu saya oke. muncul tuh semuanya itu konsep yang Hmm. muncul. Jadi dia selalu di otak saya itu ada hal yang baru. Ya. Hmm. Selalu berpikir tentang kalau ada apa-apa itu wah, ini bisa seperti kayak talent DNA ini di otak saya udah banyak ini untuk talent DNA sebetulnya. Dan saya karena itu saya senang belajar. Saya suka mempelajari orang, saya suka dan saya mesti belajar dulu gitu. Harus Hmm. dapat belajar banyak, bereksplor informasi yang cukup gitu ya, berusaha menahan diri. Saya sebenarnya orang yang memang tidak terlalu suka tampil juga gitu ya. Hmm. Hmm. Ya, tapi Dan kalau beliau ini suka adalah satu, partisipan yang sangat aktif dalam talent DNA, talented people, betul ya? nah Tapi itu dia sekarang tuh beliau kadang nggak saya bisa nggak bisa nahan kepencet diri nih. ya. Kalau nah itu saya sekarang itu berusaha untuk kontrol gitu ya. Kadang-kadang itu kalau nggak ke kontrol gitu ya, saya nggak saya ingin supaya jadi ketika saya bisa maksimalkan maka itu bisa jadi spotlight. Ketika enggak kan itu jadi blind spot juga itu. Kadang-kadang Hmm. intuisi yang muncul itu saya khawatirkan itu kalau intuisi yang muncul itu kan tak gitu ya. Karena saya kurikus itu spontan aja atau langsung muncul disampaikan kayak gitu ya. Akhirnya Yes, kata yes. kalau ada ide itu preng tuh dorongan itu tuh langsung muncul itu ya. Kayak ada dorongan yang kuat tuh. Kalau ditahan, Kuatin. saya pernah ngobrol sama W itu. Ya, kalau gimana kalau kita tahan tuh kayak orang nahan kentut gitu. Jadi saya keluar kan, tapi saya harus manage itu gitu supaya tidak menjadi blind spot Oke. gitu Good, kalau thank you Pak Bey.
Berarti inovatif itu yang paling menggambarkan seorang Pak Beni karena suka hal-hal baru ya, termasuk di talent DNA ini hal yang baru. Lalu kemudian Pak Beni sangat interesting banget, sangat tertarik banget mempelajarinya, mengumpulkan informasinya, bahkan terlibat. Ini luar biasa. Dan akhirnya hari ini Pak Beni yang sharing, gitu ya. Ya, Baik, Pak Beni, berikutnya. Ya tadi courageous juga muncul ternyata ya, bukan hanya inovatif. Berikutnya pertanyaan saya, apa kira-kira tantangan satu situasi yang Pak Beni hadapi yang menjadi apa ya, tantangan tersendiri yang menjadi masalah yang mungkin membuat Pak Beni merasa berat? Hal-hal yang seperti apa sih? Kalau tadi berbicara tentang waktu atau ada hal yang lain nggak yang menurut Pak Beni itu, aduh bagi saya ini menjadi tantangan tersendiri ini. Hal-hal terkait apa tuh Pak Beni? iya. Jadi apa namanya? Buat saya kayak itu tadi itu intuisi. Karena saya punya intuisi dan courageous gitu ya. Mhm. Saya kalau ada kegiatan yang saya harus bisa mengontrol. Kadang-kadang itu yang jadi kekhawatiran saya gitu ya. Ketika itu Hmm. muncul, ya orang bisa kadang-kadang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang kan itu pop up ya, pop up Mhm. muncul. Halo Pak Beni? Oke, talented people kita masih menunggu mungkin sinyal beliau, kita nantikan. Tapi ini menarik sekali hari ini ya. Kita mendengar langsung dari seorang Pak B, boleh teman-teman panitia di cross check Pak B ini. Beliau ceritakan dengan luar biasa, semangat berapi-api. Kita lihat energizernya beliau bekerja di sana. Tapi kemudian yang menariknya ternyata kalau saya perhatikan si talent dari top talent beliau ini bekerja semuanya gitu ya. Nanti kita akan cross check kembali perilaku apalagi yang muncul yang berkaitan dengan semua algoritma dari top talentnya ini bekerja dan juga bagaimana hubungannya dengan bottom talentnya. Talented people semua yang memiliki top talent dan juga bottom talentnya silakan cross check juga Anda. Bagaimana sama tidak dengan seorang Pak Beni bekerjanya talent DNA Anda termasuk yang sudah punya bottom talent. Bagaimana dia berkontribusi mungkin membuat Anda menjadi agak stres, panik, penat, dan lain sebagainya. Kita dengarkan tadi dari Pak Beni bahwa ternyata ya beliau mengatakan ketika inovatif, mohon maaf, intuitifnya terlalu dominan, gitu kan, pop up muncul gambaran di pikirannya, lalu kemudian beliau ingin selalu menyampaikan. Berarti top talent yang dimiliki oleh seorang Pak Beni itu beliau tadi sudah mengatakan juga terkadang ada di spotlight, terkadang ada di blind spot. Spotlight ketika talent DNA kita bekerja sesuai dengan porsinya. Dia membuat Anda menjadi enjoy, ease, bahkan hasil kerja Anda menjadi excellent. Anda nyaman melakukannya. Tapi ketika dia berada di blind spot, boleh jadi talent DNA itu too much gitu ya, overdosis. Wah, Pak Be, welcome back. Iya, iya. Jadi maaf, saya lupa nyolokin kabel itu tadi. Jadi baterainya satu habis. Oke, Lagi oke. ke jenis yang lain. Kita lagi masih membicarakan tentang talent DNA, tentang situasi tantangan Pak Beni itu yang dirasa berat, membuat stres. Seperti apa tuh? Tadi kan ketika tertumac muncul pop up di pikiran Pak Beni, gambaran inginnya ngomong gitu. Seperti apa Pak Beni? Monggo silakan lanjutkan. Iya, jadi apa istilahnya itu? Eh, saya tidak pernah hampir-hampir ya, hampir tidak menolak kalau tugas atau pekerjaan. Rata-rata itu ya saya suka itu. Ketika saya harus hadapi karena dapat tugas ya amanah kan, tuh amanah yang harus saya selesaikan. Nah, dalam melaksanakan itu, saya pasti pakai cara-cara. Kadang-kadang cara-cara yang saya pakai tidak lazim. Ketika cara-cara yang saya pakai tidak lazim, itu intuitif saya juga ikut dominan bekerja. Gitu. Nah, ketika dominan bekerja, ada kondisi yang kadang-kadang saya sendiri merasa tidak nyaman ya. Saya itu harus kontrol gitu loh, harus kontrol. Saya sudah mulai belajar kontrol karena ada hal-hal tertentu yang saya bisa jadi kayak apa sedikit emosional ya dalam hal terkait yang mungkin kerigus itu gitu ya. Hmm. Saya harus memilah ketika saya harus menyampaikan sesuatu. Itu saya harus benar-benar menahan diri apa yang harus disampaikan atau apa yang harus memang perlu disampaikan. Nah, Oke. itu aja kalau dari tugas itu. Jadi itu sebetulnya yang paling ini ya, yang membuat saya kadang-kadang agak gelisah kan. Gitu ya. Berarti kalau dari top talentnya Pak Beni, bahkan bukan hanya top talent, dari limanya deh, 5 teratas, mana itu yang kira-kira
bisa memunculkan, menjadikan seorang Pak Beni tadi nggak nyaman, kemudian tidak kontrol, tadi kan intuitif katanya sudah disebutkan. Ada lagi tidak Pak Beni? Ketika itu terlalu dominan, terlalu too much berarti begitu ya? Kalau boleh dikatakan Iya, iya. ya blind spot tadi, overdosis tadi. Apalagi selain intuitif yang membuat seorang Pak Beni jadi dalam dalam kondisi tadi. Ya karena saya punya intuitif dan courageous itu tadi. Goal intuitif tadi dan goal getter tadi gitu Iya, ya. karena kan ketika saya dikasih tugas, saya pasti akan accountable, Oh, bisa go ketebel getter kan yes gitu ya, bener. pasti itu segala macam gitu ya. Nah, saya pasti akan nyari informasi lah, informasi, mengeksplor, Heeh, ketemu heeh, orang, heeh. apa segala macam gitu. Itu dia. Dan Heeh. dengan berbagai upaya pasti akan saya lakukan. Nah, kadang-kadang upaya-upaya Yes. itu buat saya ya ketika saya tantangannya adalah ketika upaya itu ada itu saya belajar gitu ya. Untuk kadang-kadang ketika saya jumping gitu ya, nggak semua orang suka gitu ya ketika saya harus. Karena Ya, saya tahu ya. struktur saya itu di bawah gitu ya. Ya, dan saya memikirkan sesuatu dengan cara yang lain berupa out of box. Jadi saya tuh Itu nggak dia. harus turut tuh. Mhm. Kalau nyelesaikan, saya pernah dapat tugas Pak Ari untuk menyelesaikan sebuah kasus tanah gitu ya, yang mau diambil. Ya, saya kalau harus ketemu wali kota, saya ketemu wali kotanya. Dan ketika saya itu, saya juga bisa jumping. Artinya saya apa ya istilahnya, bisa melewati level-level tertentu untuk itu. Artinya saya bisa mampu nerobos untuk saya bisa ketemu. Dan saya lakukan itu. Dan jadi, Jadi dan selesai. beres gitu ya. Artinya beres. Masalahnya bisa beres kan gitu ya. Masalahnya bisa beres. Ya, ya saya nggak Oke. terlalu untuk urusan jangka pendek. Troubleshooter saya itu ada di nomor 11 kalau nggak salah. Oh, troubleshooter di 11 ya. Oke, oh keren ya. Bapak Ibu talented people yang sudah punya 45 tahun DNA, bahkan Anda bisa tahu tuh yang ke-11 dan seterusnya apa. Pak Benny bahkan sudah paham yang ke-11-nya adalah troubleshooter. Mari kita lihat, ternyata dari top talent seorang Pak Benny, accountable beliau yang ketika too much itu akan membuat beliau menjadi apa ya, ingin segera menyelesaikan tugas-tugas tadi, ditambah dengan intuitif, muncul dengan cara-cara yang out of box, yang tidak lazim bahkan tadi beliau sampaikan, yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang sekitarnya. Dia langsung jumping tadi, pokoknya to the point pada tugas yang harus diselesaikan dan bener beres gitu pekerjaannya. Tapi impact setelah itu orang-orang yang dilangkahi tadi gimana tuh? Ini Iya, menarik tuh. betul. Pak Karena Benny, itu berarti saya kadang kira-kira untuk lebih mengontrolnya tadi, untuk lebih tanda petik mengerem sedikit gitu, dari top talent ini kira-kira mana yang harus dikedepankan Pak Benny? Sehingga kemudian orang-orang yang tanda petik dilangkahi tadi atau dilewati, dilalui tadi ya menjadi tetap nyaman. Oh ya memang itu Pak Benny gitu. iya. Eh, iya, jadi saya suka developernya itu urutan tuh udah bener sebenarnya sih coach. Ya, Gitu ya. urutan tuh udah bener. Ya, ya itu udah versi terbaik lah dari Allah yang Allah berikan. Masya Allah. Mungkin itu datang dengan tiba-tiba dan saya yakin saya percaya. Ya, tinggal saya mendevelop saja. Developernya harus lebih saya angkat kan gitu ya. Mhm. Ada supaya people-nya terus intuitifnya itu mungkin yang ya, saya itu sendiri gitu ya supaya apa kalau dari yang diminta tadi Heeh. developer itu yang saya bisa angkat gitu. Seperti untuk Oke, jadi mendidik dari orang, developer itu bisa diangkat. energizer gitu ya, suatu hal dengan energizer itu juga bisa apa ya istilahnya kan kita jadi positif kan gitu ya, dia Hmm. lebih dorong kan gitu ya. Talented people yang punya energizer, tipikal orang yang energizer adalah tipikal orang yang selalu positif dia ya, memberikan vibe yang baik, positif, membawa semangat juga energi yang baik. Ini menarik nih, Pak Benny dengan developer mengembangkan orang, membuat orang jadi terlibat, bahkan membuat orang jadi memiliki kelebihan sama seperti seorang Pak Benny, mengembangkan orang lain ditambah dengan energizer yang selalu positif, diharapkan itu bisa membantu mengendalikan kondisi-kondisi yang tidak diharapkan tadi, sehingga orang lain yang dilangkahi dia berada pada level yang menguasai apa yang sedang dilakukan oleh Pak Ben. Itu good, saya kira menarik banget nih Pak Ben. Kalau kita bicara yang di bawah tuh Pak Ben, waduh ini waktu sudah sangat terbatas juga nih ya, nggak berasa nih. Bottom talent, kira-kira dari bottom talent yang 5 ini tadi sudah disebutkan juga sih beberapa gitu, yang tidak strukturnya karena jumping tadi. Kira-kira mana nih titik lemah dari seorang Pak Beni yang membuat Pak Beni menjadi, ya itu menjadi titik lemah seorang Pak Beni. Iya, jadi ketika dalam mencapai target itu saya jadi kurang apa ya istilahnya itu kadang-kadang nggak ya karena itu kan personalizer saya itu di bawah gitu ya. Saya Itu itu dia. suka mempelajari orang gitu ya. Saya sering saya baca karakter orang. Tapi kayak saya mengingat ulang tahun orang itu kadang-kadang
agak di bawah itu. Ingat nama saja kadang-kadang lupa. Jadi ketemu banyak orang gitu, ingat nama juga suka lupa. Terus dalam hal apa namanya mencapai target ya saya berbagai upaya gitu ya. Ya, ketika saya perlu orang itu ya saya baik, saya deketi apa segala macam baik. Tapi bisa jadi itu tidak dalam jangka waktu yang lama, bisa jadi saya lupa ya, waktu ngerjakan project A, project B, project C itu. Karena ya, personalitas saya juga di bawah gitu ya. Nah, Luar saya biasa. dengan kondisi-kondisi ketika bertemu banyak orang dengan berbagai macam karakter, dengan model dan sifat orang, nah akhirnya membentuk pikiran saya juga. Jadi untuk langsung percaya sama orang juga itu tidak menjadi mungkin karena akhir-akhir ini ya, karena mungkin itu yang jadi membentuk juga. Ya, Oke. jadi kalau dulu saya itu mudah banget kayak yang bantu orang ya, masih cuman dulu ya, tapi mulai semakin semakin menambah umur, saya sudah mulai memilah untuk apa namanya mana yang perlu dibantu, mana yang perlu di ini. Demikian juga untuk mendevelop orang, mana yang bisa didevelop. Tapi sekarang ini sudah mulai dengan adanya talent ini juga mulai sadar juga gitu ya. Dulu kalau ke orang itu kalau masih bisa dibina lah gitu ya. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Ini yang Thank hal you, Pak B. yang Luar buruk ini, biasa aduh. nih. Talented people menarik. Ternyata bottom talent di samping yang tadi senang berpikir melompat gitu, jumping tadi yang karena beliau tidak terstruktur. Kemudian itu menjadi titik lemah beliau. Di sisi lain, beliau ya berinteraksi dengan orang lain ketika memang ada keperluannya gitu ya, ada pekerjaannya baik gitu kan. Ketika sudah beres bisa jadi lupa aja. Bahkan nama lupa juga, ulang tahun lupa juga gitu kan. Ini menariknya. Dan bahkan dengan pengalaman perjalanan beliau tidak semudah itu memberikan bantuan pada orang lain. Jadi dengan pengalaman beliau saya yakin juga ada hubungannya dengan kontekstualnya Pak Ben, betul ya di Top Talent. Jadi Betul. ya mereview gitu tidak semudah itu percaya pada orang. Jadi dalam mengembangkan orang saat ini kemudian membantu orang lain yang memilah dan memilih ternyata itu yang menjadi titik lemah dari seorang Pak Ben. Oke, Pak Ben, Ya thank you. memang itu Gus, apa namanya? Dalam hal kontekstual itu yang Pak Ari sampaikan benar ya, bahwa sejarah itu selalu berulang. Jadi dia kayak apa ya? Bukan pendulum ya, kayak apa sih itu? Yang digantung itu. Oh, Bandul. Ya, ya. Kayak bandur. Ya. Siklus kita itu kan sama manusia itu kan bersiklus kan terus ya. Jadi kita sendiri mesti belajar kepada sesuatu hal yang memang dulu sudah pernah ada gitu. Kesuksesan orang lain yang kita pelajari ya untuk hal yang lebih baik ke depan. Dan itu benar banget gitu ya. Dan itu juga kenapa kita harus belajar kepada Rasulullah gitu ya. Yang notabene-nya sudah seperti itu kan. Karena selalu berulang gitu ya. Selalu berulang. Dan kita bisa pelajari terus itu untuk selalu menjadi lebih baik dari kondisi-kondisi masa lalu. Kan, itu yang dilakukan oleh Pak Ben saat ini berarti ya dengan semakin bertambahnya usia tadi disampaikan juga seorang Pak Ben jadi lebih memilah dan memilih. Good, thank you. Talented people luar biasa ini sharing kita di pagi hari ini tapi waktu juga yang terbatas tapi kita bisa melihat bersama bahwa ternyata dari top talent itu bisa berkontribusi luar biasa pada diri kita tapi ketika too much itu disebutnya tadi spotlight tapi ketika too much ketika terlalu dominan boleh jadi dia akan membuat Anda berada dalam kondisi yang menghadapi masalah, menjadi stres gitu kan. Ini yang disebut dengan kondisi blind spot dan itu yang kita pahami tadi dari sharing dari seorang Pak Ben. Bahkan dari bottom talent itu pun yang berkontribusi bagaimana kita berada dalam kondisi titik lemah kita. Dan ternyata obatnya kita bisa melihat dari top talent yang lain yang bisa kita kuatkan, yang kita munculkan itu bisa berkontribusi dalam bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Thank you for sharing Pak Beni. Luar biasa di pagi hari ini. Mudah-mudahan akan ada episode kedua saya harap karena kita harus gali lebih banyak lagi nih dari seorang Pak Ben yang luar biasa yang nggak cukup 24 jam, perlu ditambah 24 jam itu. Kita kembalikan terlebih dahulu ke Ayu ya, silakan Ayu. Ya, terima kasih Coach Eka, Pak Beni yang sudah berkenan ya untuk sharing pagi ini. Kita senang sekali ya Bapak Ibu bisa mendengar nih cerita dari Pak Beni dengan kisahnya yang inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Dan sebelum kita menutup acara, boleh diinformasikan nih Pak Beni, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Pak Beni rasakan? Ini talent DNA ini luar biasa. Ini karomah kalau bisa.
Pak Ari itu luar biasa. Jadi talent DNA itu benar sudah pernah Pak Ari itu di buku yang pertama. Ya, jadi buku pertama itu Asmaul Husna. Sekarang dilengkapi menjadi talent DNA, dan ini dengan ini kita bisa punya tools, punya alat. Ya. Ketika kita bisa kembangkan, maka dia menjadi menjadi orang yang 100 kali bisa lebih hebat kalau kita dorong. Kalau kita tahu talenta kita, ya, dia akan menjadi spotlight. Asal kita bisa manage dengan baik. Ya. Kalau kita nggak bisa manage, itu tadi itu bisa jadi malah jadi blind spot, jadi berlebihan. Nah, kalau ini dimanfaatkan, luar biasa. Buat untuk mendevelop orang, ini tools yang paling keren. Keren sekali. Saya sudah lihat banyak tools, tapi ini yang paling keren. Gitu, Bos. Thank Gitu you, ya, Pak Pak. Ben. Baik, terima kasih Pak Beni. Selanjutnya Coach Eka ya, sebagai closing statement kita pada pagi ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA nih Coach, baik bagi individu, keluarga, maupun organisasi? Terima kasih Kak Ayu, Pak Ben, terima kasih untuk sharingnya, benar banget tadi yang disampaikan oleh Pak B. Talented people semua, Bapak Ibu semuanya, maka penting hari ini kita memahami diri kita melalui talent DNA kita. Ternyata kita akan mampu memaksimalkan potensi kita. Bahkan kalau kata Pak B, 100 kali lipat katanya. Itu dia orang yang developer, intuitif, kemudian bicara dengan energizer-nya. Dia merasakan energi luar biasa. Yuk kita dengarkan sama-sama manfaat talent DNA dari guru kita, Dr. Ari Ginanjar Agusti. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Talented people semuanya, itulah dia manfaat dari talent DNA dari guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang tidak mengenali dirinya. Bayangkan berapa banyak di luar sana suami istri yang tidak paham akan pasangannya. Orang tua yang mungkin menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai timnya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena mereka tidak paham, tidak mengenal talent DNA-nya. Dengan talent DNA maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih baik serta sukses. Dengan talent DNA maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hidup lebih harmonis. Untuk itu mari kita bergabung bersama dengan gurunda kita dalam gerakan Indonesia Nusantara Bertalenta. Organisasi akan lebih solid, lebih memiliki kolaborasi yang efektif. Maka let's find your light and shine. Terima kasih untuk sesi pagi hari ini, untuk energi yang luar biasa. Terima kasih Pak B. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa sharing kembali ya. Talented people, thank you. Sampai jumpa lagi dalam program berikutnya dan tunggu hal menarik dari Kak Ayu. Silakan Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Eka, Pak Beni atas sharingnya dan manfaatnya yang luar biasa untuk pagi ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai talent DNA, ya, untuk memahaminya ini kita ada spesial ya. Nah, pas spesialnya tapi sebelum spesialnya ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan simak beragam videonya melalui www.talentdna.me atau silahkan scan barcode berikut ya.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap di forum ini karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan Bapak Ibu siapa yang merasakan dan mendapatkan manfaat nih dari sesi ini, ketik saya pada kolom chat. Oke, ya Bapak Ibu, saya juga ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang sudah mengisi tapi baru 10 top talent aja. Apa spesialnya? Berikut informasinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui 10 top talent DNA dan ingin mengetahui nih full 45 talentnya, dapat melakukan top up special price hanya 335.000 aja. Dan sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tools talent DNA, silahkan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial 500.000 saja. Ini sudah plus gratis training talent DNA mastery secara online via Zoom. Dan ada yang spesialnya lagi, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir, special price hanya 750.000 saja. Dan ini sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan Bapak Ibu mengenai talent DNA ini. Dan Bapak Ibu, bagi yang mau talenta diri tanpa ribet dan harganya sangat terjangkau, kami juga ada promo khusus Live Tools Talent DNA, yaitu tes talent DNA top 5 hanya dengan 99.000 saja. Caranya gimana? Silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan nih hasil report talent DNA, silahkan bergabung di Talent DNA Clinic setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 7:30 malam sampai 8:30 malam. Silahkan menghubungi konsultan yang memperkenalkan Bapak Ibu untuk talent DNA ini, atau menghubungi 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA Clinic yang rutin kita selenggarakan. Dan spesialnya lagi nih kabar gembira bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri SMK atau SMA sederajat yang merasa masih bingung ya memilih untuk jurusan kuliahnya, silahkan bergabung pada program perdana kita kelas frekuensi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember dari jam 8 sampai jam 12 siang. Hanya dengan investasi 99.000 saja per anak diselenggarakan secara offline di Menara 165. Ya, program ini sangat direkomendasikan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putrinya dan ingin memilih jurusan kuliahnya ya. Jadi silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Bapak Ibu talent DNA ini. Oke, Bapak Ibu, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses. Baik itu di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes mengatakan, setiap orang itu jenius. Tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara ASMI kita pagi ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap di Zoom ini atau di Facebook ini karena kita akan pandu untuk tutorial pengisiannya berikut ini. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja. Ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya.
Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, terima kasih waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Selamat pagi. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta. Ungkap dan pancarkan indahnya sinar